عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحق الوكيل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مظهر الجليل وعلى آله وصحبه أصحاب الإكليل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Nurdin, para alim ulama, guru-guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah yang hadir dalam kesempatan kajian Ba'dal Maghrib malam Sabtu ini. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diampunkan Allah dosa-dosa kita semua, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ditutupkan Allah aib-aibnya di dunia dan akhirat, termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus diberikan taufik, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan mengenal nama Allah dalam rangka ma'rifat kepada Allah, yaitu nama Allah Al-Wakil. Sebelumnya nama Allah Al-Haq Jalla Jalaluh. Berkata Syekh Muhammad Bakhid hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, Al-Wakil adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-53. Al-Wakil artinya yang diserahkan kepadanya segala perkara, yang menjamin kemaslahatan serta mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Itu arti dari nama Al-Wakil. Nah, jadi wakil yang dalam bahasa Indonesia itu lain lagi. Itu wakil bahasa Indonesia yang menggantikan pemimpin atau yang membantu pemimpin. Kalau Al-Wakil nama Allah, artinya segala sesuatu, segala perkara diserahkan kepadanya. Dialah yang menjamin kemaslahatan serta mencukupi bagi orang-orang yang bertawakal, yang menyerahkan diri kepadanya. Di dalam Al-Quran di antaranya firman Allah, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, dan bertawakkallah kamu kepada Allah, dan cukuplah hanya Allah saja, hanya kepada Allah saja kamu bertawakal. Jadi wakila tempat kita bertawakal, kepada siapa kita bergantung, kepada siapa kita bertawakal, itulah Al-Wakil, dan hanya Allah lah tempat kita bertawakal. Dan juga firman Allah, Allah tattakhidhu min duni wakila, bahwa janganlah engkau jadikan selain aku tempat bertawakal. Jangan bertawakal kepada selainku, kata Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, idza tawakkalta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu menyandarkan diri bertawakal, maka bertawakkallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tarikh disebutkan, kata guru kita Syekh Muhammad Bakhid,
Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, datang seseorang memberi kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, mereka mengumpulkan pasukan yang sangat besar untuk mengepung Madinah. Mendengar itu, apa jawab Rasulullah dan para sahabat di kala itu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik wakil, tempat bertawakal. Ini amalan diajarkan Nabi, minimal 7 kali kita baca sehari. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, dari Al-Quranul Karim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Perkataan orang yang datang mengkhabarkan itu bukan membuat Rasulullah dan para sahabat menjadi takut, justru menambah keimanan dan keberanian mereka. Ketika mendapat kabar bahwa Madinah sedang dikepung, Nabi dan para sahabat yang kokoh imannya tersebut tidak takut, bahkan mereka itu bertambah keimanan dan keberaniannya. Mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik tempat kami bertawakal. Nah, jadi pada kejadian tersebut, akhirnya pada suatu saat yang ditentukan, Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Al-Harith. Sampai di tempat yang dimaksud, musuh tidak ada. Dan ditunggu beberapa hari, musuh tidak muncul-muncul juga. Padahal tadi informasinya sudah dikepung. Nabi dan para sahabat tidak gentar, bahkan mereka berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh Abu Sufyan tersebut. Ternyata sampai di sana tidak ada musuh. Tidak ada musuh yang ada di sana. Bahkan ditunggu beberapa hari pun tak muncul-muncul juga. Akhirnya Rasulullah SAW dan pasukan kembali ke Madinah. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Maka mereka kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah dan karunia. Tidak mengenai mereka itu satu kejahatan pun, dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki karunia yang sangat besar. Ini kejadiannya. Ketika mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka bergantung semata-mata kepada Allah. Fanqalabu bi ni'matin min Allah, maka mereka kembali dengan membawa nikmat, kemenangan serta anugerah dari Allah. Makanya di antara fadilah membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, bahwa kita senantiasa dilindungi, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu contoh orang-orang yang menyerahkan perkaranya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala lunturkan ke dalam hati mereka orang kafir perasaan takut. Allah Subhanahu wa ta'ala lontarkan, Allah lemparkan, Allah letak di dalam hati orang-orang kafir perasaan takut untuk menjumpai Rasulullah dan para sahabat. Itu diriwayatkan Rasulullah SAW itu musuh yang ingin berperang dengan Rasulullah SAW
sudah diberikan Allah rasa takut kepadanya 40 hari sebelumnya. Baru berpikir ingin memerangi Rasulullah SAW, diberikan Allah rasa takut ke dalam hati musuh-musuh karena haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga para sahabat Nabi yang mendapatkan kelebihan keutamaan dari Allah. Diceritakan bahwa ketika Nabi Ya'qub alaihissalam berduka cita, ini pada contoh yang lain Nabi Ya'qub alaihissalam. Siapa Nabi Ya'qub alaihissalam ini? Itu dia adalah ayah daripada Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub anak siapa? Anak daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi mengungkapkannya kekasih anak kekasih, kekasih anak kekasih. Itu Nabi Ibrahim sampai keturunannya itu ya. Khalilullah, gelaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Ketika Nabi Ya'qub alaihissalam berduka cita karena kehilangan anak yang sangat beliau kasihi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu apa yang beliau ucapkan? Sampai buta mata beliau menangis ya. Putih matanya. Saking banyak menangis. Merindukan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa yang dia ucapkan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yusuf 86. Artinya bahwa aku mengadukan duka cita dan kesedihanku ini hanya kepada Allah. Curhat hanya kepada Allah. Jangan ke Facebook. Kita Facebook sekarang ini. Supaya jangan misalnya memposting misalnya makanan, sedang makan enak-enak misalnya ya. Sebab tuntutannya kalau kita melihatkan masakan kita enak-enak bagi orang yang nengok. Ini nengok kan cuman bagi tidak gitu ya. Dia tengokkan hari ini masak ini, hari ini masak ini. Walaupun masih ada positifnya. Yang lebih dahsyat lagi curhat. Curhatnya itu enak, yang dikatai itu orang lain. Ini laki dewek, nasib dapat laki pelit misalnya. Dibuatnya dalam Facebook gitu ya. Itu jangan. Sebaiknya mengadu hanya kepada Allah. Ini terkena makanya istilah Facebook tuh wall, dinding. Itu kalau ditarik sejarah atau sebabnya, wall atau dinding itu tempat meratapnya orang Yahudi. Kalau dia nak meratap, nak mengadu, dia bukan kepada Allah, ke dinding, ke wall. Jadi yang meratap di dinding Facebook tuh hati-hati, karena ngikut itu. Nah, kalau yang bagus-bagus tidak apa-apa, dakwah, kalimat-kalimat baik, ini hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menambah silaturahmi, itu baik. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya membuka aib, itu jangan. Makanya ada penceramah tak khilaf apakah Ustaz Somad apa yang lain, sistem penyebaran fitnah sekarang lebih cepat. Dulu kan lambat, dari mulut ke mulut. Sekarang sekali ngelontar fitnah bisa sedunia langsung dapat infonya tuh. Sekali buka aib orang lain, kalau dulu sekok 2 orang cuman yang tahu, sekarang beratus orang langsung tahu, bahkan beribu itu orang yang langsung tahu. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan duka citaku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, jangan mengeluh kepada makhluk. Makhluk tak dapat membantu, kurang lebih maknanya begitu. Mengadulah hanya kepada Allah. Kita kalau ngadu dengan orang, lama-lama pening orang. Pertama dengarkanlah, ngadu kita dengarkan, curhat. Nanti ngadu lagi, curhat lagi, dengarkan lagi. Kali ketiga tidak dilayani orang lagi.
Kau curhat pening pala, aku pun pening juga. Sama ya. Jadi janganlah kita mengadu kepada makhluk. Kalau curhat sekedar kawan atau melepaskan beban lalu sharing untuk sama-sama berpikir itu lain ya. Tapi kalau curhat untuk minta yang tidak diminta hanya kepada Allah, maka jangan. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yakub mengadu kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tempat sebaik-baik bertawakal karena Allah adalah Al-Wakil, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembalikan Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan selamat, bahkan menjadi seorang pembesar di Mesir ya. Ada yang mengatakan perdana menteri, bahkan ada yang mengatakan setingkat raja. Diberikan Allah kerajaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kalau kita baca kisah Nabi Yusuf luar biasa. Ini kisah yang sangat lengkap dan dianggap inilah kisah terlengkap dalam Al-Quranul Karim. Karena itu di awal surah Yusuf Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi." Kami ceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna, yang telah kami wahyukan ila akhirih, firman Allah. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam salah satu hadis yang panjang di situ disebutkan, siapa-siapa yang punya hajat dan ia sembunyikan hajatnya itu dari manusia, ia hanya melaporkan hajatnya itu kepada Allah, niscaya Allah akan menunaikan hajatnya. Dalam hadis di antara cara untuk mendapatkan hajat adalah kitmanuhu, menyembunyikannya dari makhluk, memohonkan hanya kepada Allah, tak usah disampaikan kepada makhluk. Apalagi yang sifatnya PHP, jangan ya. Kalau aku jadi bupati nanti aku gini-gini, kalau aku jadi camat nanti aku gini-gini nih. Itu PHP. Wajib dipenuhi kalau janji, ternyata tidak dipenuhi. Itu membuat orang sakit hati. Itu kalau ada hajat, sampaikan kepada Allah, Allah aku ingin jadi ini, aku berniat kalau aku jadi ini ya Allah, tolong aku ya Allah. Itu bagus. Apa tuh ada hajat kita minta hanya kepada Allah. Kalau kita menyembunyikan, kitmanuhu, Allah tunaikan hajat tersebut. Jadi kalau kita ada hajat, jangan diungkapkan dulu yang terkait orang misalnya. Kalau kita hajat kita untuk sesuatu yang secara umum mungkin boleh. Tapi kalau hajat kita misalnya yang macam tadi, nak nolong orang, nak bantu orang. Ada orang punya utang, kita dengar, pokoknya nanti kalau aku jadi anggota, seluruh utang kau tu aku lunasi lah, katanya. Tidak usah ucapkan dulu. Kalau nak bagi langsung pada saatnya. Sudah memang nak bagi, baru ngucap jauh-jauh hari sudah ngucap dulu. Tenanglah Pak Ustadz, utang Pak Ustadz selesai semuanya, katanya. Ternyata tidak. Makanya jangan ya. PHP itu sangat menyakitkan. Jadi kalau ada hajat, eloknya sembunyikan, hanya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menunaikan hajat tersebut. Kemudian kata beliau, apabila kita sudah percaya dan yakin bahwa Allah mempunyai nama Al-Wakil, maka tuntutan keimanan itu akan membuahkan kita tawakal kepada Allah dalam segala urusan. Ini buahnya. Kalau mantap iman kita dengan nama Allah Al-Wakil, maka mantaplah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu menyerahkan kepada Allah keputusannya. Tawakal adalah ikhtiar, usaha bersungguh-sungguh
dan menyerahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal namanya. Kalau tawakal tidak ada usaha bukan tawakal namanya. Entah apa namanya itu ya, tawakal belah. Usaha ida, apa ida, semuanya itu tidak salah. Itu salah ya. Bukan itu yang dimaksud dengan tawakal. Cuman tawakal dalam pengertian lebih khusus hanya bergantung kepada Allah sebagai tempat kita bertawakal. Al-wakil Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita serahkan kepada Allah? Apakah kita hanya menyerahkan satu urusan dan yang lainnya tidak? Atau semua perkara atau urusan kita serahkan kepada Allah sehingga urusan akhirat sekalipun semuanya diserahkan kepada Allah? Beliau mengatakan tawakal kepada Allah itu ada tempatnya. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 3 tempat bertawakal. Pertama fil qismah, yaitu mengenai pembagian. Percaya bahwa yang telah dibagi oleh Allah kepada kita pasti akan sampai. Kalau sudah rezeki kita, jatah kita, istilah Pak Lohot, loka kita, itu pasti sampai kepada kita. Ini tidak usah dipikir-pikirkan, kata Pak Lohot. Orang kita ini baru bangun tidur, apa katanya? Apa loka pagi kok? Karena yang namanya loka kita, rezeki kita pasti akan sampai. Dan yang dijatahkan untuk orang lain maka sampai kepada orang lain, bukan untuk kita kalau memang jatahnya untuk dia. Karena itu kita rela dan ikhlas. Rezeki dan jodoh sudah merupakan qismah, pembagian dari Allah. Kita meyakini bahwa jatah kita pasti sampai ke tangan kita. Rezeki, jodoh itu jatah kita. Menjatah kita dengan bebini dengan sipulan, belaki dengan sipulan, itu sampai kepada kita jika itu adalah jodoh kita. Walaupun jauh-jauh dia bertemu juga. Dalam hidup terkadang kita menemukan kegagalan. Agar tidak larut dalam kesedihan, kita mesti menanamkan keyakinan bahwa sesuatu yang sudah dibagikan atau dijatahkan oleh Allah pasti akan sampai, namun hanya menunggu waktunya. Dan yang tidak dijatahkan oleh Allah tidak akan jatuh kepada kita sekalipun kita telah bersusah payah untuk mendapatkannya. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah syairnya mengatakan, ma qaddarallahu laka fasatanaluhu walau bidha'fin. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah untukmu pasti akan engkau peroleh walaupun engkau biasa-biasa saja. Wa ma lam yuqaddar laka fanaltanalahu walau biquwwah. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah untukmu tak akan kau dapatkan walaupun kau bersusah payah untuk mendapatkannya. Artinya sedang-sedang saja. Bukan berarti langsung indah, kalau gitu berhentilah aja. Bukan itu maksudnya. Jika ingin sesuatu, kita tetap bersungguh-sungguh, tapi kita sudah punya standarnya. Bahwa kita jangan habis-habisan untuk sesuatu itu, sedang-sedang saja. Sebab kalau tidak dapat kecewa nanti. Sebaliknya, jangan pula berlepas. Tetap wajib berikhtiar. Ini kan sekarang sudah musim yang nak jadi, wajiblah ikhtiar ya. Ikhtiar. Cuman jangan sampailah nanti wal'iyadzubillah kita doakan tidak ada yang sampai stres, tidak ada yang sampai itu ya. Karena usaha itu wajib, boleh. Namun tentu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang tadi wajib kita bertawakal kepada Allah. Bin nusrah, dalam soal pertolongan. Firman Allah, in tansurullaha yansurkum. Jika engkau menolong Allah, pasti Allah akan menolong engkau. Jangan segan-segan menolong.
menolong agama Allah, menolong perjuangan agama, menolong orang-orang yang perlu ditolong. Karena itu semua dalam rangka in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Setelah kita melakukan yang namanya menolong atas nama Allah, maka kita serahkan urusan itu kepada Allah, bertawakal kita. Pasti Allah menolong kita. Kalau kita menolong agama Allah, kita sudah punya keyakinan bahwa kita akan ditolong Allah. Dan menolong agama Allah bukan hanya terbatas pada membangun masjid, bukan hanya menyumbang pesantren, bukan hanya menuntut ilmu, bukan hanya berjihad fisabilillah, tetapi kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, itu pun berarti kita telah menolong agama Allah. Jadi agama Allah maksudnya luas, menolong agama Allah. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah pun termasuk menolong agama Allah. Nah, misalnya kita memberi nafkah anak bini kita, kita taat perintah Allah dan Rasul karena kewajiban kita menafkahi anak bini kita, maka itu pun sudah termasuk kita menolong agama Allah. Yang ketiga, fir rizqi wal hifz, wajib kita bertawakal kepada Allah pada urusan rezeki dan penjagaan atau pemeliharaan. Nabi bersabda, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajmilu fit talab. Tidak akan mati seseorang sehingga habis jatah rezekinya, maka baguskanlah dalam mencari rezeki. Makanya ada orang bilang orang yang meninggal dunia itu sebenarnya jatah rezekinya habis. Rezeki dunia maksudnya, rezeki yang namanya kehidupan dunia ini sudah habis jatahnya, maka matilah dia. Jadi tidaklah mati seseorang hingga habis jatah rezekinya, kata Rasulullah SAW. Karena itu perbaikanlah caramu mencari rezeki, berdoa dan berikhtiar. Jangan khawatir takut kehabisan rezeki, dan jangan sampai agama dikorbankan dengan menjual harga diri, menjual agama hanya semata-mata untuk mendapatkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah, sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, sesuatu yang telah dijatahkan oleh Allah. Nah, itu makanya kalau orang sudah bertawakal kepada Allah, dalam ikhtiarnya dia tawakal, dia yakin kepada Allah bahwa rezekinya akan sampai kepadanya, dan dia akan melakukan dengan cara-cara dan jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tawakal pada pemeliharaan, yaitu percaya bahwa segala sesuatu yang namanya manfaat atau mudarat tak akan sampai melainkan dengan izin Allah, dan melainkan hanya dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kejahatan tidak akan sampai melainkan jika tidak akan sampai kepada seseorang selama dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mengatakannya 3 kali pagi dan 3 kali petang, niscaya tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali karramallahu wajhah ketika ditawari pengawalan dari pendukungnya, banyak yang menawarkan untuk mengawalnya, beliau menjawab, Allah telah memberi aku 2 malaikat pengawal yang berfungsi untuk memelihara segala sesuatu yang di luar takdir. Jika takdir sudah sampai, 2 malaikat itu pun akan menjauh. Sudah dijagakan Allah aku nih,
Nggak usahlah kau nak ngawal-ngawal aku nian, katanya ya. Nah itu pengertiannya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini cuman bukan berarti tak boleh ya. Boleh, apalagi orang-orang yang perlu dikawal, kita kawal. Tapi wajib kita mengimani dan meyakini Allah lah sebaik-baik yang mengawal kita. Bahkan Allah telah memberi kita 2 orang malaikat, ya, Raqib wa Atid, yang mencatat amalan kita. Itu dijadikan Allah, atau yang disebut dengan malaikat hafazah, yang berfungsi untuk melindungi. Jadi kalaupun takdir, maka tak sanggup lagi malaikat. Jadi kalau bukan takdir, itu tetap terjadi, tak terjadi. Tapi kalau takdir, tetap terjadi. Rasulullah pernah luka tangannya, jarinya itu ya. Nah, tapi beliau mengatakan, ma anti illa asbu'in dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Engkau hanyalah sebuah jari yang terluka akibat yang engkau lakukan semata-mata untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jika takdir tetaplah akan sampai kepada seseorang. Nah, itu kita dalam 3 hal wajib bertawakal. Tadi yang pertama dalam pembagian, kedua dalam sifat halnya pertolongan, dan yang ketiga dalam soal rezeki dan soal penjagaan, kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam segala urusan apapun kita wajib bertawakal kepada Allah. Nah, cuman itu yang bagian induk-induknya yang 3 itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam hadis disebutkan, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana bertawakalnya seekor burung. Mereka terbang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, pulang kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Ya. Itu tawakal. Makanya orang dalam tawakal pun bertingkat-tingkat. Ada tawakalnya yang sedikit, ada tawakalnya yang sedang, ada tawakalnya yang tinggi. Nah, termasuk keyakinan. Ada yang dikit, ada yang sedang, ada yang tinggi. Wal'iyadzubillah, ada memang yang tidak ada langsung, tidak ada tawakal langsung, tidak ada yakin langsung. A'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Al-Wakil, yang maha menjagakan dan menjadi tempat kita bertawakal, sebaik-baik pelindung, senantiasa menjagakan kita, senantiasa melindungi kita, dan marilah setiap segala urusan kita tawakalkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah basirun bil ibad, maha mengetahui akan hamba-hambanya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ulqub bina. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Latifan bi khalqi, Ya Aliman bi khalqi, Ya Khabiran bi khalqi, ulqub bina. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Latifan bi khalqi, Ya Aliman bi khalqi, Ya Khabiran bi khalqi, ulqub bina. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Latifan lam yazal, ulqub bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ulqub bina wal muslimin. Ya Latifan lam yazal, ulqub bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ulqub bina wal muslimin. Ya Latifan lam yazal, ulqub bina fima nazal.
إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها إنك على الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا الله يا الله يا الله يا وكيل، يا الله يا وكيل، يا الله يا وكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت ثقتنا وأنت حافظنا وأنت وكيلنا، فنعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.